ruang 2 di rumah. Selamat hari Minggu, Dek. Adik-adik, kita mau memulai ibadah online sekolah minggu. Sebelum kita mulai, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh ya, adik-adik. Yuk, kita saat teduh sama-sama. Amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita sambut Tuhan kita mau menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Yuk, kita nyanyikan sama-sama ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Halo adik sekolah minggu, apa kabarnya? Amang yakin semua dalam keadaan sehat. Baik, kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih Tuhan kepadamu hari ini. Karena Tuhan kembali mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati kami dan juga dalam pikiran kami. Inilah kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan hari ini tertulis dari kitab Keluaran pasal 2, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, sembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnyalah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala, dan diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Fir'aun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kita semua kenal Musa. Musa adalah seorang tokoh Alkitab, orang yang dipilih Allah, yang diberkati Allah untuk membawa orang Israel
yang ada di pembuangan di Mesir untuk kembali ke Kanaan. Musa dikatakan tadi dia lahir dalam situasi di mana ada ancaman, ada hal-hal yang membahayakan kehidupan orang Israel waktu itu. Fir'aun, raja orang Mesir yang sangat kejam waktu itu, memerintahkan agar semua bayi laki-laki orang Israel di bawah umur 2 tahun itu harus dibunuh. Karena apa? Karena jumlah orang Israel sudah semakin banyak di Mesir. Orang Mesir ketakutan. Jangan-jangan nanti orang Israel jadi menguasai Mesir. Akhirnya mendengar perintah Fir'aun itu, orang tua dari Musa menyelamatkan bayi Musa saat itu masih berusia kurang lebih 2 tahun. Dimasukkan ke dalam sebuah peti pandan, lalu dibaringkan di dalamnya dan diletakkan di tepi sungai Nil. Tujuannya apa? Supaya jangan ada yang tahu ada bayi di dalamnya. Namun ternyata adik-adik, ada seorang putri Fir'aun yang waktu itu akan mandi di sungai Nil. Dia melihat dari kejauhan ada sebuah peti pandan. Lalu dia menyuruh dayang-dayangnya untuk mengambil peti pandan itu. Lalu peti pandan itu dibawa kepadanya dan mereka membuka. Betapa terkejutnya mereka melihat bahwasanya di dalam ada seorang bayi mungil. Dan dikatakan tadi bayi itu menangis. Ayo, bagaimana nangis bayi? Oh iya, oe, gitu ya. Begitulah bayi Musa menangis. Kenapa menangis? Ya mungkin kedinginan. Karena peti pandannya ada di atas sungai Nil. Di samping itu mungkin dia haus atau dia lapar, dia nangis. Tapi itulah putri Fir'aun mempunyai hati yang sangat baik. Dia mengambil bayi itu. Dan kakak dari Musa, Miriam, rupanya tiap hari memperhatikan peti pandan itu berada di tepi sungai Nil. Dan suatu ketika dia melihat peti pandan itu diambil oleh putri Fir'aun. Lalu dia bertanya kepada putri Fir'aun, akankah aku panggilkan seorang ibu untuk menyusukan bayi ini? Dan putri Fir'aun mengatakan, iya, silahkan. Dan Miriam, kakaknya tadi, akhirnya memanggil ibunya, ibu Miriam atau ibunya Musa untuk disusui. Nah, setelah itu, setelah besar, Musa dikembalikan kepada putri Fir'aun. Nah, adik-adik, apa yang mau kita lihat dari cerita ini? Pertama, panggilan minggu kita hari ini mengajak kita untuk mengasihi sesama, untuk menolong orang lain. Ya. Nah, banyak cara kita untuk menolong orang lain. Atau apa alasan kita menolong orang lain? Yang pertama, mengapa kita mau menolong orang lain? Karena kita juga adalah orang-orang yang juga pernah ditolong oleh orang lain. Ya. Adik-adik pernah atau masih ingat pernah ditolong oleh kawannya? Iya. Kita semua pernah merasakan perlu bantuan orang lain sehingga orang lain menolong kita. Oleh karena itu, kita perlu juga untuk menolong orang lain. Nah, yang paling utama adalah kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, keselamatan itulah ya sukacita kita, panggilan kita untuk menyelamatkan orang lain, menolong orang lain. Jadi menolong sesama harus kita lakukan karena kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, baik adik-adik, bersiaplah untuk menjadi orang-orang yang mampu atau bersukacita dalam menolong sesama. Karena dengan menolong sesama, kita menjaga kehidupan, kita memelihara kebersamaan di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya adik-adik semua dimampukan untuk menjadi penolong-penolong kecil yang diberkati oleh Tuhan. Bahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang meliharanya di dalam hatinya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bahwasanya kami juga adalah orang-orang yang telah Tuhan pilih dan panggil untuk menjadi penolong-penolong. Karena kami telah Engkau tolong melalui anak-Mu Tuhan Yesus, kami diselamatkan, kami diberikan kehidupan yang baru. Untuk itulah kami juga harus menolong orang lain, menolong sesama kami agar sukacita ada bersama-sama dengan mereka juga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya dalam tangan pengasihan-Mu oleh karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik bisa dibantu sama mama papahnya di rumah ya, untuk mengirimkan persembahan adik-adik sekolah minggu ke rekening gereja, atau juga bisa disampaikan ke Sintua Banjar masing-masing ya. Yuk kita nyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Shalom adik-adik Horong Satu, apa kabar kalian semua? Kakak Fim berharap kalian semua dalam keadaan sehat, kuat, semangat dan ceria, dan ready untuk mendengar belajar firman Tuhan bersama Kak Fien. Kalian sudah siap? Yes! Thank you adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita belajar bersama tentang firman Allah hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, dan juga tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar firman Tuhan bersama Kak Fien. Berkati kami agar kami dapat memahami firman-Mu. Amin. Nah adik-adik, kalian duduk yang rapi dan manis, lipat tangannya. Dengar-dengaran, kakak berharap kalian tidak mondar-mandir ya. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 10 tentang Musa, tentang kelahiran Musa. Yang dimana adik-adik, Musa itu adalah seorang anak bangsa Israel yang bapaknya bernama Amram, ibunya bernama Yokebed. Musa punya kakak dua, yaitu kakak perempuan yaitu kakak Maryam, dan abang laki-laki bernama abang Harun. Nah adik-adik, Musa lahir dalam keadaan sangat menyedihkan dan dalam keadaan kondisi yang sangat menakutkan sekali adik-adik. Kenapa? Karena pada saat waktu Musa lahir, adik-adik, Firaun yang dimana pada saat itu memerintah sangat kejam. Nah kebetulan Musa dan keluarganya tinggal di negeri Mesir. Ya, Firaun memerintahkan supaya membunuh bayi-bayi Israel yang lahir pada saat itu, karena jumlah rakyat Israel sangat banyak dibanding dengan bangsa Mesir sendiri. Nah, ibu Yakobed sangat ketakutan sekali. Ya, dia tidak mau anaknya Musa bernasib sama dengan seperti bayi-bayi lainnya. Lalu ibu Yakobed punya rencana untuk menghanyutkan bayi Musa walaupun dengan sangat keadaan terpaksa dan sedih. Karena itulah salah satu cara untuk menolong bayi Musa selamat dari kekejaman Firaun. Nah, kakak Maryam juga menolong ibunya mengawasi bayi Musa adiknya ketika dibuang ke sungai Nil, mengawasi takutnya kalau ada apa-apa kakaknya bisa membantu. Nah, pada saat dibuang
sudah di tengah sungai Nil, ada putri raja anak Firaun sedang mandi. Melihat bayi Musa yang dibuang, diambil, diangkat menjadi anaknya sendiri. Saat itulah kehidupan Musa berubah, dan nanti Musa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya keluar dari negeri Mesir. Nah adik-adik, kita hari ini belajar tentang bagaimana caranya kita menjadi penolong seperti kakak Maryam dan ibu Yakobet. Nah adik-adik, walaupun kalian masih kecil, kalian bisa loh menjadi penolong. Ya, seperti adik-adik waktu ditolong, waktu adik-adik lahir, kalian kan nggak langsung bisa makan sendiri, mandi sendiri, pakaian sendiri kan? Ditolong sama papa dan mama kan? Nah, seiring dengan waktu kalian bertumbuh besar, kalian sudah bisa melakukan hal-hal kecil tersebut, seperti mandi, makan sendiri, pakai baju sendiri kan? Nah, tapi ada juga hal-hal yang masih dibantu oleh papa, mama, abang, dan kakak, ya kan? Nah, bagaimana rasanya ketika kamu ditolong, ketika kamu mengalami kesusahan? Pasti kalian sangat senang. Nah, adik-adik, walaupun kalian masih kecil, kalian bisa loh menjadi penolong. Contohnya seperti apa? Hal yang kecil saja. Kalau kamu punya adik, kamu bisa membantu menjaga adikmu, ya? Atau ketika kalian bermain bersama, kamu ya sebagai abang dan kakak yang membereskan mainan, kamu bisa membantu adikmu belajar jalan, menyuapi, memandikan, atau kalian bisa melakukan pekerjaan rumah yang seperti membereskan tempat tidur, ya, atau kalian sudah bisa menyapu, ya, masih banyak hal lain yang bisa membantu. Nah, adik-adik, kalau kamu sudah terbiasa menolong, ketika kamu keluar dari rumah, kamu sudah terbiasa, kamu tidak kapok, kamu bisa membantu temanmu yang sedang sedih, kamu bisa berbagi, ya. Adik-adik, sangat penting sekali kita menjadi penolong, sangat penting sekali kita menolong orang lain, apalagi kita adalah anak-anak Tuhan, ya. Kalau kita menolong orang lain, tahu nggak adik-adik, kita sudah menggenapi melakukan firman Tuhan yang berbunyi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Tuhan Yesus sangat senang, sangat sayang kepada anak-anak yang suka menolong, ya. Nah, adik-adik, kakak pasti percaya kalian pasti pernah menolong kakak, abangmu, mama, dan papamu. Kalian tetap pertahankan itu, ya, karena ketika kamu menolong orang lain, menolong siapapun, kamu telah membuat orang itu senang, bahagia, dan kamu akan lebih dari bahagia, ya. Nah, kakak mau kalian semua seperti kakak Maryam. Ya, siapa di sini yang mau menjadi penolong? Yes, aduh, orang kecil emang hebat-hebat, ya. Nah, adik-adik, sekian pembelajaran kita hari ini. Sederhana, karena kakak mau kalian menjadi penolong. Ya, tentunya kalian jangan lupa selalu meminta bantuan kepada Tuhan lewat doa, baca Alkitab, dan memuji Tuhan, sehingga ketika kalian lupa, kalian diingatkan oleh Tuhan untuk menjadi penolong bagi sesamamu, ya. Nah, adik-adik, sekian pembelajaran kita hari ini, ya. Yuk kita tutup dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar firman Tuhan tentang menolong. Tuhan, bantulah adik-adik kami agar mereka boleh menjadi penolong, menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, bantulah kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terpuji nama Tuhan sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekian pembelajaran firman Allah kita hari ini. Kakak berharap kalian tetap semangat untuk ikut sekolah minggu walaupun secara online, ya. Terima kasih adik-adik. Horas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bye-bye.